Para peternak di tanah air harus menelan pil pahit akibat meluasnya penyakit mulut dan kuku pada ternak, terutama pada sapi. Menurut data Kementerian Pertanian, dalam 1 bulan penyakit ini meluas ke 16 provinsi tanah air dan 20.000 lebih ternak terjangkit PMK. Kasus pertama ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Status Indonesia yang bebas PMK sejak 32 tahun lalu harus berakhir. Kondisi ini membuat para peternak mengalami kerugian. Yang terpapar PMK itu sebanyak 86, kan semuanya ada 87. Pertama disembuhkan, terus terpaksa udah berapa hari kan ada yang terlalu parah, saya potong paksa. Itu kerugiannya yang tadinya beli 25 juta paling laku 10 juta, 12 juta. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku pemerintah serius dalam menangani kasus ini. Sejumlah langkah telah diambil dalam mengatasi PMK. Saya udah jalan pada semua daerah yang ada. Nah, seperti itu. Oleh karena itu memang ini nggak boleh kita anggap tidak berbahaya. Kami respon totally. Tetapi kalau Bapak lihat, daerah hijau kita masih jauh lebih banyak di daerah merah dan kuning. Sangat besar. Oleh karena itu menghadapi Idul Adha pun, karena kita sudah buat daerah merah, daerah terindikasi, dan daerah green, inilah yang kita akan tetap mainkan untuk menghadapi Idul Adha. Poin saya ada di situ, bahwa kita tangani serius, kita percepat segalanya yang bisa cepat, dan kita akan tangani ini sebaik-baiknya. Anggota Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi, meminta pemerintah mengambil kebijakan yang fundamental dan ekstrim dengan cara memusnahkan hewan ternak yang terjangkit PMK. Namun, pemerintah harus memberi kompensasi kepada para peternak. Nah, untuk itu, agar tidak menjadi problem yang terus-menerus, saya katakan harus ada kebijakan yang fundamental, yang ekstrim. Kalau saya sih cenderung ya, kalau sudah sakit ya musnahkan saja. Kalau dimusnahkan, berarti ada alternatif. Negara memberikan penggantian kepada ternak-ternak dimusnahkan. Karena kalau kalimatnya adalah yang daging ini boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, nggak berlaku bagi rakyat kita, Pak. Atau kalimatnya adalah distribusinya diawasi, nggak berlaku, Pak. Nggak akan ada efektif. Diperlukan keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam menangani hal ini. Bila tidak, kerugian yang diderita semakin besar dan meluas. Selamat malam pemirsa, pasca minyak goreng yang sudah turun, ini yang kemudian menjadi pembahasan, sekarang yang kemudian marak diperbincangkan adalah berkaitan mengenai daging. Nah ini memang munculnya menarik karena jelang Idul Adha yang kurang lebih 1 bulan lagi. Nah tentu ini menjadi isu khusus, mengapa? Karena penyebarannya cepat, sudah ada 16 wilayah yang kemudian terjangkit dari PMK ini sendiri, yang tentu saja ini semakin mengkhawatirkan apabila tidak kemudian segera diatasi, apabila penyebarannya semakin tidak bisa dikoordinir. Nah untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai penyakit mulut kuku meluas, perlukah BLT untuk peternak. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Pak Nasrullah. Pak Dirjen, selamat malam. Mungkin boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa para pemirsa di rumah. Terima kasih. Selamat malam. Pak Dirjen. Sehat Pak Dirjen? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam pemirsa di seluruh tanah air. Ini kayaknya Pak Dirjen udah mulai mumet begitu ya, karena antisipasinya penyakitnya sudah mulai meluas. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Slamet. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Slamet. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter Hewan? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat, nanti coba kita tanya karena beliaunya kan dokter hewan. Kemudian ada penasehat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, Pak Teguh Budiana. Pak Teguh, selamat malam, apa kabar Selamat Pak malam, Teguh? Mbak. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Pak Dwi Andreas, ekonomi juga merupakan guru besar IPB. Prof, apa kabar? Selamat malam, Ya, ketemu baik, lagi baik, Prof. Mbak. Sering sekali ketemu Mbak kita ini. Karena ini masalah pangannya ternyata nggak selesai-selesai Prof. Ya udah, berarti saya sering muncul terus ini nanti. Baik, kita ke peternak dulu ya Prof. Ya, Pak Teguh, ini menarik Pak Teguh karena ternyata perluasannya cepat. Dari yang awalnya dari Gresik ternyata sekarang sudah ada 16 wilayah yang terjangkit dan dimungkinkan bisa terus meluas. Nah peternak sampai sejauh ini laporannya bagaimana? Jadi kalau kita melihat wabah ini, saya ini menyatakan bahwa ini adalah suatu tragedi. Betul-betul tragedi atau musibah.
Karena semua tahu bahwa PMK atau penyakit mulut dan kuku ini itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Saya kira Pak Dirjen tahu bahwa OIE atau Badan Kesehatan Hewan Dunia itu menempatkan PMK ini di list A nomor 1 dimanapun. Jadi dan kita itu sudah, ya kami dari peternak itu sebenarnya sudah jauh hari sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena kami mengamati ya, kok kelihatannya pemerintah ini kok mau melonggarkan, ya kan? Memang hak pemerintah untuk mengatur masuknya produk atau hewan dari luar. Tetapi kami kan dari anggota masyarakat ini kan punya social control. Ya. Dan menurut kami ini juga terjadinya wabah ini terus terang aja ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ini wabah sebenarnya kita sudah tidak pernah alami selama puluhan tahun. Tetapi pada akhirnya wabah ini kembali muncul. Nah, dari peternak bagaimana kemudian identifikasi awal penyebab merebaknya wabah ini? Sampai hari ini kami menunggu, ini sama kemarin di DPR, pernyataan resmi dari pemerintah asal muasal PMK ini. Dan sampai hari ini, nah nanti Dirjen yang bisa menjawab, itu enggak ada statement. Saya hanya baca dari Pak Nasrullah punya apa itu bahwa itu disebabkan oleh masuknya kambing dari Malaysia. Wah ini kambing hitam menurut saya ini. Enggak. Pemerintah harus secara jelas menyampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat peternak ya, sebenarnya asal muasalnya dari mana. Nggak bisa itu, ini tanggung jawab pemerintah loh. Dan ini tanggung jawab bukan hanya moral, tapi dari aspek-aspek lain. Ya, karena yang dirugikan itu peternak. Nanti kita akan bicara ya, bahwa berapa kerugian yang mungkin timbul, potensi kerugian yang timbul besar sekali Mbak Brigita. Oleh karena itu pertanyaan tadi saya katakan dari mana? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya kira bukan kami saja. Saya mengikuti kemarin raker Mentan dengan DPR Komisi 4, itu dengan tegas Ketua Komisi Pak Sudin tanya itu. Dan itu sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal kan sudah berjalan April, Mei. Bahwa sebenarnya apa? Apa betul itu disampaikan oleh kambing yang diimpor atau ada sebab lain? Oke, di sini mumpung ada Pak Dirjen. Pak Dirjen ini langsung konfirmasi ke Pak Dirjen aja deh supaya tidak ada dusta di antara kita. Pak Dirjen, kalau dari identifikasi Kementerian Pertanian silakan Pak Dirjen. Saat ini memang lagi proses-proses langkah-langkah untuk mengidentifikasi ya semacam menginvestigasi lah hal itu. Tentunya kan kita tidak bisa gegabah menyampaikan ini kalau tidak ada evidensi yang kuat. Iya. Sehingga karena ini bisa mempengaruhi segalanya gitu. Bisa kepanikan makin merajalela, makin keras, makin itu. Nah, kami dari pemerintah saat ini adalah konsentrasi kepada bagaimana penanganan awal ini. Itu yang utama dulu. Ya. Masalah dari mana pasti akan kita nanti tahu semua. Tapi untuk itu saat ini tidak ada saja informasi-informasi yang lain. Peternak itu sudah mulai panik. Ada panic selling, kemudian ada pihak-pihak pedagang yang memanfaatkan kesempatan itu. Ini semua yang kita jaga dulu agar peternak itu tenang, lalu kita melakukan langkah-langkah awal untuk bagaimana paling tidak meringankan, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mana, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah ini yang terpenting dulu. Dan saatnya sekarang kami mengajak untuk kita semua bersama-sama kompak untuk bagaimana memulai dulu ini. Dan masalah di mana masuknya pasti juga akan ketahuan nantinya. Dan itu pasti kita lakukan. Karena kalau kita tidak tahu juga kan gimana mau mencegahnya nanti. Ya. Nah cuma saat ini momentum yang harus kita lakukan bersama-sama adalah bagaimana menyikapi kasus ini. Karena ini kan baru kasus awal nih. Sudah hampir kurang lebih hampir sebulan lah. Gitu. Nah itu yang perlu dulu sehingga masyarakat atau khususnya peternak kita bisa lebih tenang. Apalagi mau menghadapi Idul Adha seperti itu. Begitu, saya kira demikian. Ini ada yang menarik karena pergerakannya begitu cepat. Nah karena di sini juga ada dokter hewan yang ada di Komisi 4 dari hasil evaluasi awal ketika kemarin RDP dengan Mentan. Apa kemudian catatan dari Komisi 4 Pak Dokter? Ya,
Jadi catatan dari Komisi 4 pertama kita juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa ini catatan yang harus betul-betul menjadi cambuk untuk segera menyelesaikan. Karena apa? Keberhasilan pemerintah zaman dulu Pak Harto ketika kita kuliah adalah keluarnya Indonesia gitu Prof ya. Keluarnya Indonesia dari masuk negara bebas PMK. Di pemerintahan sekarang justru yang sudah bebas masuk lagi. Ada apa ini? Ini yang kemudian memang perlu nanti diselesaikan. Saya juga sependapat dengan Pak Dirjen, langkah pendek selesaikan ini karena juga momennya momen Idul Adha, tetapi kemudian juga tidak menutup kemudian bagaimana ini bisa terjadi. Harus dikoreksi semua, bagaimana ini bisa masuk kembali. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Prestasi yang kemudian harus dicatat. Makanya kemarin kepada Pak Menteri ketika Raker saya sampaikan bahwa ini akan terukir di sejarah kalau kemudian pemerintahan saat ini tidak bisa menyelesaikan dalam waktu cepat karena sekian puluh tahun keluar dari negara bebas PMK, hari ini masuk dalam pemerintahan ini. Ini saya pikir menjadi cambuk yang kemudian harus segera bisa menyelesaikan kondisi ini. Karena sudah terlalu lama, sepertinya orang sudah banyak lupa. Apa dampaknya ketika penyakit ini kemudian terjangkit di satwa, Pak Dokter? Kalau menurut saya tidak lupa tetapi lebih kepada sembrono dari pemerintah. Saya katakan sembrono kenapa? Ya cara berpikirnya hanya sekedar ekonomi, bagaimana kemudian terlepas dari belum dideteksi dari mana usul-usul ini, tapi di awal saya masuk Komisi 4 sudah saya ingatkan bahwa kalau kemudian pemerintah membuka keran impor baik maupun hewan maupun daging dari negara yang memang itu adalah tidak bebas PMK, sudah saya ingatkan waktu itu. Jangan kemudian memudahkan berubah menjadi zona sebagai dasar kemudian impor, tetapi kita kembali ke dasar awal. Nah, ini dari awal sudah saya ingatkan, ketika potensi yang sudah ditutup dibuka lagi, saya pikir ini adalah sebuah kesembronoan untuk kemudian memasukkan secara ketidaksengajaan. Jadi bukan lupa, saya pikir ini sembrono yang harus kemudian dibayar mahal oleh para peternak kita, seperti itu. Ini apa benar memang karena wilayah-wilayah yang dalam tanda petik zona merah untuk impor kemudian masuk dalam list wilayah yang bisa diimpor menjadi salah satu variabel yang menyebabkan masuknya PMK kembali di Indonesia? Pak Dwi Andreas mesti jawab, dan apa dampaknya apabila ini terus meluas, nanti juga akan dibahas oleh Pak Teguh, termasuk juga strategi awal dari Kementan sesaat lagi. Tetap bersama kami.